Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah. Alhamdulillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wal Qur'anu hakama wal Qur'anu imama lillahi rabbil alamin. Bapak Ketua Presiden Fatwa Pernas berikut jajaran bersama jamaah Bapak dan Ibu yang kami hormati. Tiada ucapan yang pantas kita ucapkan selain puji syukur tasakur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih diberinya kesehatan, kekuatan lahiriah dan batiniah, sehingga kita barusan dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kiranya Allah senantiasa memberikan rahmat limpahnya kepada kita bersama dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, siapnya pada pagi hari ini yang akan menyampaikan tausiah ataupun wawasan, yaitu jadwalnya Bapak Dr. Andes Zulkifli MPDI, tapi berhubung beliau keluar kota, kalau tidak salah ke Lubuk Linggau, maka hal ini setiap hari Minggu, yaitu rutinitas kita yang telah berjalan, kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan tidak mengurangi daripada banyak pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haula linuriyahu min ayatina. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini kita sudah berada pada tanggal 12 Rajab bersamaan dengan tanggal 12 Januari 2025, di mana di bulan Rajab ini ada suatu peristiwa yang penting terutama bagi kita umat Islam, yaitu peristiwa 27 Rajab di Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa sebenarnya tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu? Baiklah kami sampaikan. Itu terjadi Isra dan Mi'raj itu 10 tahun kenabian Nabi. Jadi 10 tahun Nabi menjadi Nabi, di mana 2 penopang Islam itu meninggal dunia, yaitu satu pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam asuhan Abu Thalib sejak ditinggal kakek, itulah yang membela sebagai perisai umat Islam, melindungi Nabi dari segala macam malapetaka, adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada tahun ke-10 kenabiannya, yaitu pamannya Abu Thalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah, kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Kemudian yang kedua, pada tahun itu yang jaraknya tidak begitu jauh, istri tercinta yang telah berjasa banyak suka dan duka, semua harta benda habis dipersembahkan untuk perjuangan suami tercinta,
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun itu istri beliau yang bernama Siti Khadijah dalam keadaan wafat. Inilah yang membuat Nabi kita di kala itu sangat luar biasa kesedihan yang menimpa beliau. Tetapi Allah Maha Pengasih dan sayang kepadanya. Pada saat yang gelisah, di mana keadaan umat Islam pada waktu itu tidak henti-hentinya diteror, dizolimi, disiksa dan dihina dan lain sebagainya. Kepada siapa tempat akan mengadu lagi? Sedangkan paman sudah tiada, istri sudah tiada, sehingga betul-betul sangat membutuhkan daripada kekuatan lahiriah dan batiniah untuk permasalahan umat. Tatkala itu Rasulullah tidur di Ka'bah dekat Hijr Ismail. Ada yang mengatakan bersama pamannya Hamzah, yaitu tidur-tiduran. Habis setelah Isya, kira-kira begitu datang dua malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam sebagai juru bicara, malaikat Mikail sebagai juru pengendali, juru supir lah kalau kita saat sekarang ini, bahwa telah didatangkan seekor hewan dari surga yang bernama Burak. Sebelum itu melangkah, Nabi kita dioperasi dulu di belah dadanya, dibersihkan dengan zam-zam yang ada di Masjid Haram itu. Kenapa harus dibersihkan? Karena akan menempuh alam yang berbeda dengan alam-alam yang sebelumnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, singkat cerita setelah dioperasi, naiklah di atas burak. Arti burak itu cepat atau arti burak itu kilat. Sekali melangkah sejauh mata memandang, luar biasa kecepatannya. Berangkatlah Nabi kita Muhammad, yaitu yang ayat kami buka tadi, yaitu subhanallazi hingga akhir ayat berangkat. Di dalam perjalanan, yaitu dari Masjidil Haram akan menuju Masjid Aqsa di Palestina. Nah, ini Nabi ini diperjalankan, bukan kehendak dia sendiri yang hendak berjalan. Jadi diperjalankan oleh Allah. Nah, antara Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu berbulan-bulan bisa ditempuh. Apalagi akan menempuh alam malakut, alam langit, yang jarak antara bumi dengan bulan saja itu lebih kurang 400.000 kilometer. Coba bayangkan. Ke Masjid Aqsa itu diperlihatkan oleh Allah di antaranya, yaitu jin iblis mengejar-ngejar pakai obor, akan memusnahkan, akan menghalangi perjalanan Nabi Muhammad SAW. Di mana setiap perjalanan yang baik itu tentunya mendapat godaan-godaan, rintangan-rintangan, terutama dari setan ataupun iblis yang tidak senang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jibril berkata, "Ya Muhammad, baca doa." Nabi Muhammad berdoa dan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan izin Allah, sang setan itu, jin iblis itu terbakar dan tersungkur dan bisa berkutik lagi. Kemudian bertemulah lewat di suatu tempat yang bernama Thaibah, yang sekarang bernama Madinah. Thaibah itu adalah pusat ilmu pengetahuan, tempat belajar. Nah, di situ Nabi dilewatkan di tempat yang bernama Thaibah, yang sekarang bernama Madinah. Kemudian terus melangkah lagi, yaitu bau yang sangat wangi, yaitu di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina ini adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah dengan sekelompok manusia yang langsung panen, menanam langsung panen, langsung apapun langsung bisa dipetik, tanam mangga langsung mangganya manis, berbuah kurma dan lain sebagainya. Wahai Jibril, kenapa mereka ini seperti ini? Apa jawab daripada malaikat Jibril? Semasa hidupnya mereka ini dengan tulus ikhlas memberikan makanan, memberikan sumbangan dan lain sebagainya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Di dalam Al-Quran, orang berinfak, orang yang bersedekah akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Kemudian diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita melihat sekelompok betina yang tua-tua, kaminya dak kaki lain bersolek, dak habis-habisnya bersolek. Apakah itu bibir dihiasi sehingga kata Nabi Muhammad, sial ini nenek dah tua bersolek ini terus menerus. Nabi kita bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa orang itu bersolek terus ya Rasulullah? Apa kata daripada Jibril? Begitulah keadaan dunia. Yang kian hari kian baik, yang kian hari kian bagus. Itulah diperumpamakan seorang nenek betina yang gawinya berhias. Jadi dunia ini kian lama, kian bagus, tetapi entah keimanan kita. Kemudian berikutnya Nabi kita dipertemukan oleh Allah sekelompok manusia yang memukul-mukul kepalanya sendiri. Ketak-ketok, hancur, balik lagi. Kenapa demikian ya Jibril? Orang itulah yang melalaikan sholat. Kemudian melangkah lagi, banyak sekali dipertemukan oleh Allah. Di antaranya orang memakan makanan yang jelek-jelek pada waktu itu yang diambil, padahal di kiri kanannya makanan yang segar-segar, buah yang segar, makanan yang enak-enak, tapi tangan itu tidak mau mengambil yang bagus-bagus. Kenapa demikian ya Jibril? Orang itu semasa hidupnya suka memakan riba, suka memakan yang tidak halal, entah itu haram halal hantam saja. Kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekelompok manusia yang berenang dengan darah dan nanah. Kenapa itu ya Rasulullah? Semasa hidupnya mereka itu suka memfitnah, suka berzina dan lain sebagainya. Itulah siksaan-siksaan Allah yang diperlihatkan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Akhirnya tibalah di Masjid Aqsa. Di sana sudah disambut oleh roh-rohnya para rasul-rasul dahulu berbaris, memberikan ucapan selamat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi izin oleh Allah untuk berjalan yang disebut Isra Mi'raj. Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Nah, sekarang Mi'raj. Di dalam Mi'raj yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, naik melambung tinggi. Di langit pertama dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Adam alaihissalam yang besar tingginya luar biasa. Konon kabarnya lebih dari 7 meter tingginya itu. Badannya itu lebih dari 3 meter. Besar belagak luar biasa. Nabi Adam ini ya di langit pertama itu ya izin dulu para malaikat penjaga langit pertama itu. Setelah mengizin bertemulah dengan rohnya, jasadnya Nabi Adam alaihissalam.
Nah, Nabi Adam alaihissalam ini aneh. Kalau dia menoleh ke kanan, dia tertawa senang. Tetapi kalau dia menoleh ke kiri, sedih, menangis, terseduh-seduh, terisak-isak dia nangis. Apa kata Muhammad ya Jibril? Kenapa Nabi Adam demikian? Itulah Bapak manusia, kalau ke kanan dia tertawa, kalau ke kiri dia menangis. Itulah umatmu ya Rasulullah. Yang di kanan itu adalah calon-calon surganya Allah. Makanya Nabi Adam itu senang. Kalau ke kiri itu calon-calon umatmu yang akan masuk neraka. Dia sedih melihat umatmu masuk neraka. Langsung Nabi Adam memberikan restu, selamat, katanya naik berikutnya di langit. Berikutnya Nabi Isa alaihissalam tidak banyak komentar, hanya mengucapkan selamat. Nabi Yusuf, Nabi yang paling cakap sedunia, sampai saat ini tidak ada bandingnya, hanya juga mengucapkan ucapan salam. Terus beberapa nabi dan lain sebagainya. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Ketemu Nabi Musa, wahai Muhammad, kamu beruntung sekali. Kamulah yang masih jasadmu di dunia, kamu diberi kesempatan untuk Isra Mi'raj. Kalau kami ini mati dulu, baru ada di sini. Nanti kalau ada oleh-olehnya bagi, insya Allah memberikan daripada ucapan selamat Nabi Musa alaihissalam. Terus Nabi berikutnya lagi dipertemukan suatu tempat, yaitu Baitul Ma'mur, tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersemayam di Masjid Baitul Ma'mur ini, yang beribu-ribu malaikat menjadi makmum, dan roh-roh yang suci pada semasa hidupnya telah dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ masjid terbuat yang paling indah, buatannya dari emas intan permata yang luar biasa. Nah, setiap saat dipenuhi oleh para malaikat, para roh-roh suci. Mereka itu senantiasa mendoakan bagi umat-umat yang taat kepada Allah di bumi ini. Di situ bersandar di suatu tempat yang bernama Baitul Ma'mur. Nah, kata Jibril, sampai di situ aku tidak baca lagi nemani kamu, tidak ada izin, jadi kamu naik setingkat lagi. Nah, Nabi Muhammad naik setingkat lagi, tibalah di suatu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Nah, Nabi di situ diberi oleh Allah yaitu 3 jenis minuman. Yang pertama ada arak, tapi araknya ya halal. Kemudian madu. Yang ketiga susu, Pak Sumarsono. Dikasihnya susu. Nah, ini yang lemak, kata Nabi. Ayo, baik susu. Dari 3 gelas yang sudah disiapkan, ambil susu. Kira-kira diminumnya itu 2/3, 1/3 tinggal. Waduh, kata Jibril, sayang Muhammad, tak kamu habiskan. Ngaku, kalau kamu habiskan, semua umatku itu insya Allah masuk surga. Tapi kalau udah habis itu, berarti sebagian umatmu calon masuk neraka. Ambil lagi, nggak boleh, aturannya begitu. Sudah sekali minum, stop. Jadi tidak baca lagi, sekali baik Pak Sumarsono. Yang ambil susunya itu. Ajak buru-buru. Oh, iya. Jangan susu. Nah, di Sidratul Muntaha ini terjadilah dialog antara Allah, hanya suara, itu tidak berjasad, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
itu Allah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, setelah itu datanglah perintah untuk Nabi kita Muhammad sholat 50 kali satu hari satu malam. Ya sudah diterima. Nabi ketemu waktu turun Nabi Musa alaihissalam. Sudah. Apa oleh-oleh? Untuk umatku diwajibkan sholat 50 kali satu hari satu malam. Masya Allah, mat, kalau bahasa kita tidak mampu. Umat kamu itu pemalas, kecil-kecil. Umatku besar, kuat. Perintah Allah masih lalaikan, apalagi umat kamu. Pergi lagi, minta lagi. Berdoa lagi, turun 5, minta lagi. Akhirnya tinggal 5, minta lagi. Akulah malu, kata Nabi. Dari 50 sudah diturunkan 45, tinggal 5. Masa aku mau minta lagi? Ya sudah, itulah terjadinya wajib umat Islam ini untuk melaksanakan sholat 5 kali satu hari satu malam. Nah, dalam jangkanya beberapa jam sampai subuh tiba kembali di Masjidil Haram, dan Nabi mengambil dan mengumpulkan sahabat-sahabatnya bahwa beliau dari Isra Mi'rajkan dan mendapat perintah untuk umatnya untuk sholat 5 kali dalam satu hari satu malam. Ada yang macam-macam. Tak percaya, tak mungkin, tak masuk akal. Ke Masjid Aqsa itu berbulan-bulan, masa hanya ditempuh dalam semalam. Ada yang percaya, ada yang tidak. Coba ceritakan. Kalau kamu memang dari Masjid Aqsa baik, rupanya Allah kasih gambar. Di depannya itu yang lain tidak ada yang melihatnya. Sekian pintunya, sekian tiangnya, sekian lain sebagainya sehingga terinci. Ya benarnya tidak ada salah. Masih ada yang usil, masih tidak percaya. Kata Nabi untuk lebih menjelaskannya, panggil sahabat Ali. Dipanggil sahabat Ali, wong tidak percaya, coba naikkan kaki kamu. Ya kalau satu masih tetap, coba naikkan dua-dua, pasti nyampak. Apa kata Ali? Ini jawabnya. Ambilnya pedang langsung dipancungnya lehernya. Yang tidak percaya tentang adanya Isra dan Mi'raj ini. Jadi itu perintah daripada Allah yang tidak boleh kita lalaikan, terutama sholat wajib, yaitu 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 sholat isya, jumlahnya 17 rakaat. Tidak salahnya ditambah. Apakah rawatib, sholat masjid, tahiyatul masjid, dan yang lebih baik lagi diperintahkan kita untuk dapat melaksanakan sholat tahajud. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian perlu juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kita tentunya banyak yang sholat hanya melaksanakan kewajiban. Belum ada rasa nikmat, belum ada kehusukan. Yang penting sudah dilaksanakan. Nah kalau bisa akan lahir di dalam kita melaksanakan sholat, ada rasa nikmat, ada rasa kehusukan. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, yaitu jangan lakukan sholat dengan cepat. Tidak perlu kita nak cepat-cepat, jangan juga terlalu lambat. Jadi sedang. Jangan hanya mau cepat seperti ayam matok makanan. Itu cepat banyak. Kami perhatikan di masjid kita ini yang terlalu cepat, jangan terlalu cepat.
agar sholat kita terasa nikmat. Yang kedua, diusahakan doa itu bervariasi. Jangan yang itu terus. Tak salahnya diopa waktu maghrib. Apa yang sekarang ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Di dalam berdoa boleh bahasa apa saja. Allah itu mengerti. Mau bahasa Komering, mau bahasa Palembang, mau bahasa Jawa dan lain sebagainya. Allah itu tahu tentang bermacam-macam bahasa. Kemudian langkah yang ketiga untuk mendapatkan kenikmatan di dalam sholat, yaitu bergegas menyambut panggilan sholat. Kalau sudah azan, cepat jangan sebentar lagi tidur dulu, ingat tertidur kesiangan subuh. Jadi kalau terdengar suara azan, baik di waktu subuh, di waktu zuhur, asar dan lain sebagainya, berusaha secepat mungkin untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu cari tempat yang rasa nyaman. Kalau di sekitar kita ini di masjid ini sudah cukup nyaman rasanya. Sajadahnya bagus, lembut, AC-nya ada, kipas angin ada, dan usaha yang nyaman. Tentu akan lahir rasa kenikmatan di dalam melaksanakan sholat. Kemudian memilih ini. Kalau kita memilih waktu yang lebih pas itu, yang lebih enak itu, kita sholat di 2/3 malam. Jadi kalau mau sholat hajat, mau sholat tahajud, diusahakan 2/3 malam, di atas pukul 2. Itu yang nikmat. Nak lebih nikmat lagi, sebelum kita sholat, kita mandi. Boleh mau mandi tobat, nawaitu rusli li taubatan nasuha lillahi ta'ala. Tak baca itu sengaja aku mandi tobat karena Allah ta'ala. Jadi memilih waktunya jam 2 atau jam 3. Kalau saya biasanya jam 3 sampai jam 4. Jam 3 itu sudah mandi sholat, entah berapa dapat wirid. Setelah jam 4 istirahat kira-kira 10 menit. Kalau mau minum-minum, kalau ada makanan-makanan, baru segera untuk ke masjid. Susu. Kalau ada susu ya minum susu. Dan yang berikutnya, runtuhkanlah keputusasaan. Jangan kita berprasangka dan putus asa. Insya Allah Allah akan memberi bimbingan, kekuatan lahiriah dan batinnya kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, seimbang antara panjang dan pendek. Nah ini, kalau membaca ayat itu yang panjang-panjang, kalau pikiran itu kemana-mana. Kalau diambil surat Al-Baqarah 2 halaman, kacau. Rasanya tidak kuat. Nah ini yang imam panjang-panjang itu ya susah lah yang belakang. Apalagi keadaan jamaah kita yang mudah-mudah kalau bacanya cepat. Jadi yang sedang-sedang bayar. Ya 5 ayat, kadang kapan dia nak selesai dari pembacaan ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi ambil, jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Kalau qul huwallahu ahad terus inna a'tayna, itu terlalu pendek. Hal yang kedua. Kemudian berikutnya, kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca itu untuk lebih dekat. Seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan selanjutnya sesungguhnya
Salatku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan seterusnya. Itu kita pelajari, kita sering kaji dan baca makna-makna yang ada di terjemahan daripada Al-Quran Karim itu. Nah, lebih dari 30 menit ya. Maaf, yang terasa yang ngomongin Belum suruh. ya, karena sudah lebih dari 30 menit, mungkin ada hal-hal kekurangan dan lain sebagainya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz telah menyampaikan persiapannya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Pak. Alhamdulillah, ada yang bertanya. Kalau ada yang berjubung. Iya, mungkin terjawab, mungkin tidak. Mungkin ya bisa dijawab semampunya. Kurang puas juga, terpaksa nanti pelajaran lagi. Mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita senantiasa diberi bimbingnya untuk menuju ridhonya, selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam. Ya rabbana bisalam wa innal jannata daras salam. Tabarak rabbana anzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim khair. Ya Fattahu ya Alim islah qulubana bi kutubil arifin. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Beri kami akal yang sehat ya Allah, kesehatan jasmani dan kiranya dapat lahir rasa kehusukan kenikmatan kami beribadah kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami berserah diri. Hanya kepadamu Allah kami memohon perlindungan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan beradanya doa tadi maka sosial berbagi